Kiyama amin ya rabbal alamin. Ayahanda jamaah majelis sekalian rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, yakni 6 Rajab 1445 Hijriah. Mengawali pengajian pada malam hari ini, mari kita sama buka dengan melafazkan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan pengajian yang langsung akan disampaikan oleh Ayahanda Muhtaram sebagai bekal kita dalam menghadapi kurang lebih 3 bulan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti kita masuki pada malam hari bulan Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah yang kami muliakan, yang hormati para guru-guru kami yang ada di Desa Sembung, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami, bapak-bapak, hadratul muhtaram, juga bapak penghulu Desa Sembung yang mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Bapak Ibu, singkatnya jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala icanin tiang pelungguh, alhamdulillah. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, firman Allah. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kalimat la tuhsuha artinya di situ tidak akan pernah kita temukan jumlah dengan menggunakan angka atas nikmat yang Allah ijanin berikan kepada kita semua, alhamdulillah. Kita hadir di tempat yang sangat mulia niki pun Bapak Ibu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah satukan setiap hati hambanya. Sering kami sampaikan firman Allah, wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan setiap hati hambanya yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, bahkan kita habiskan semua apa yang ada di muka bumi, baik dari harta, emas, perak, mutiara, minyak, semuanya dibelanjakan untuk kita satukan hati setiap hambanya. Ma'allafta baina qulubihim, firman Allah. Tidak akan pernah mampu kita menyatukan hati setiap hambanya. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati setiap hambanya, alhamdulillah. Allah pertemukan kita di tempat yang sangat mulia niki. Di tempat, di rumah Allah, Masjid Jami' Nuruddin. Maka insya Allah, Allah akan berikan kita hati yang disebut dengan ketenangan dalam kita beribadah. Ketenangan dalam kita menggapai kemuliaan, menjalani kehidupan yang sementara ini menuju kehidupan yang kekal abadi yang disebut dengan kehidupan akhirat. Alhamdulillah.
lillah. Yang kedua, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kita semua membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin, ma'asyiral muslimin, rahimana wa rahimakumullahu jami'an. Dan ngiring kita bersama-sama bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Nabi yang kita niatkan, kita hajatkan dengan keberkahan dari surah Al-Fatihah, insyaallah Allah ijabah, Allah kabulkan insyaallah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in, syai'un lillah, lahumul Fatihah. Wa ila awliya'il 'amilin wa ulama'il 'arifin, nafa'ana Allah wa iyyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa ila bina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li asatidhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, syai'un lillah, lahumul Fatihah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Ada di antara bulan-bulan yang 12, ada 4 arba'atun hurum yang disebut dengan 4 bulan haram. Maka salah satunya kita sudah memasuki bulan Rajab. Doa selalu mengalir. Kita berjamaah salat subuh didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi, di waktu subuh mereka. Bahkan ketika tiang pelunggung hadir di masjid, Allah berikan kemuliaan. Belum dihitung setiap langkahnya, setiap langkah Allah angkat derajat hambanya. Allah muliakan dengan diberikan dia al-ajru ala qadril masyaqqah. Semakin dia terasa berat capek ketika dia jalan karena faktor umur, faktor tenaga, maka Allah lipat gandakan lagi pahala kemuliaan Allah berikan. Satu langkah lagi Allah hapuskan dosanya dalam hadis-hadis sahih. Dia datang ke masjid, ketika dia sholat subuh berjamaah selesai azan, maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat qabliyah, yakni sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dia sholat 2 rakaat, baginda Nabi SAW jelaskan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh. Ada yang berpendapat sholat subuhnya, ada yang berpendapat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh niki lebih baik daripada dunia dan isinya. Sungguh dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan sama isinya dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah dibanding dengan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat tersebut lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka Bapak Ibu yang melaksanakan sholat, Allah berikan kemuliaan. Terlebih di dunia nanti, apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Menunggu kita sembari kita berzikir, mengucap subhanallah walhamdulillah, subhanallah subhanallah, menunggu iqamah dikumandangkan. Maka iqamah pun tiba. Kemudian tiang pelungguh melaksanakan sholat berjamaah setelah takbiratul ihramnya imam. Maka ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wa man shalla subha fi jama'atin, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man shallal isya bi jamaah. Siapa saja yang melaksanakan sholat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail.
Allah berikan dia pahala sama seperti orang yang melaksanakan sholat mulai dari tenggelam matahari sampai pertengahan malam. Sholat subuh apa yang Allah berikan kemuliaan? Karena sholat subuh ini rasa ngantuk. Bayangkan kita terlelap dalam buaian tidur kita. Bahkan kita banyak yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Hanya ada di sana, kita lihat sering di sinetron. Masjidnya sampai 15 speaker niki. Lagu ini meleng-meleng. Menonton ngebang padahal balen di julun masjid. Nah niki di sinetron. Maka ketika kita terbangun, berangkat kita menuju ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah, wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa-siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, sama seperti orang yang melaksanakan sholat semalam penuh, Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Allah angkat derajat tiang pelungguh. Kemudian tiang pelungguh pun datang dari berbagai penjuru. Mulai dari timur berangkat ke Masjid Jami' Nuruddin. Yang dari barat pun Masya Allah berdait ke cemenah, petang menah. Maka diberikan kabar gembira kepada mereka. Basyiril masya'ina fil ghalam, sabda Rasulullah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang datang ke masjid di kala gelap gulita. Petang di nara, napi-napi, dia bahkan lewat di samping kuburan. Karena memang kuburan dia ditolak andile. Petang berangkat, sekali dua kesandak main. Teniki, napiaran tumat isi batu. Terkadang kesait isi batu. Maka berikan kabar gembira mereka yang datang ke masjid. Melaksanakan berjamaah setiap waktu sholat tersebut. Bahwasanya mereka nanti akan diberikan sinar badan wajahnya di akhirat. Sinarnya melebihi sinarnya matahari. Hadis-hadis sahih, alhamdulillah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada tiang pelungguh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ara 4 hal. Nah niki arba'atun man u'tihinna faqad u'tiya khairayid dunya wal akhirah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara 4 hal. Apabila yang 4 hal ini dia dapatkan ada pada diri tiang pelungguh selaku hamba Allah. Hamba Allah yang beriman diberikan 4 hal ini ada, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang 4 hal ini yang tiang pelungguh amalkan supaya kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Yang pertama adalah lisanun zakirun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah yang mana dia kita gunakan memperbanyak mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi pun yang tiang pelungguh melakukan tidak pernah terlepas dari mengucap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ya lalu juk pekan taik motor, bismillahirrahmanirrahim, niki zikir mengingat Allah. Waktu taik malik selesai untuk baca bismillah, maka kita membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setiap jalan tiang pelungguh berangkat bekerja mencari nafkah adalah ibadah, maka diiringi dengan perbanyak zikir. Allah berikan kemuliaan berkah dari rezeki-rezeki tiang pelungguh niki, alhamdulillah. Maka lidah yang selalu dia berzikir kepada Allah, Allah berikan dia kebaikan dunia akhirat. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang pertama, saya memang betul-betul dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Setelah kehidupan dunia ini kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan dihisab, kemudian ada surga, di situ dimasukkan hambanya yang beriman dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, apa yang harus ia lakukan? Fal yukrim jarahu, hendaklah dia muliakan tetangganya. Tetangga niki lamun bahasa tiang pelungguh niki napi dek julun bali le samping bali niki aran tetangga niki samping-samping bali niki.
Nah, jadi tetangga niki harus kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, nikilah salah satu bukti dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari selalu diingatkan oleh baginda Nabi, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Wahai Abu Dzar, lamun dekelak kandok kelak Nabi pun niki termasuk kandok kelak komak, kandok kelak lebui, kandok kelak apalagi bebalong. Niki fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Dakan ja isin setengah panci ahin pulan sampai atas marak niki. Napi maksud niki adat sak banguk berbagi, ada nenek mesak tedoan. Nah nikilah makna kebersamaan tadi. Kita punya tetangga, berdua niki tetangga semua keluarga-keluarga niki berbagi. Nah niki Nabi pun hak masih sila jawab niki lelah niki ngijek lapitan empaan bebalong niki tolang doan taek. Malik tinyelam pete niki angkat tolang. Mau seki arah isi nu pun la ilaha illallah ya berdeket le tolang. Lalu tatongan tetangga niki le jauh le tidur renjembong niki arah lebih jangan bebalong niki unin tidur tolang doan. Itu hak tebeng bersyukur. Dakan jak mungkin isin sekedik, tetapi itulah makna persahabatan, persaudaraan. Kita bisa berbagi, kita terima, ucapkan alhamdulillah semeton. Mudah-mudahan rezeki pelungguh berkah, Allah ridho dan dibalas kebaikan pelungguh dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Amin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, firman Allah. Bagus anak dengan sak berbeng. Ada nenek terjauhan laun niki kandok kelak memang mai anu ruan niki wan sama mereka terima. Langsung tamu ucapan terima kasih lupa. Tamu-tamu di dalam terus ngomeh baris les mamen tan silih. Pokok makan lebeng kandok ya ruan si lade mendarsan sieun. Silih tebeng mohon maaf ngomeh doan sabar. Terima, berikan hati yang memberi niki supaya cemoh berbeng. Alhamdulillah semeton. Mai rasen anu niki kanduk niki mudah-mudahan Masya Allah arak rezeki pelunggut mau berbagi malik marak niki. Nah niki bahasa cemoh hangan dengar sak berbeng niki. Niki langsung nedek tembak dengan. Maka de berbeng jangan ya ruan. Tahu de mahal ajin terong Aceh. Kemudian dia kalau terong Aceh maka diganti sebagi ne marah niki padahal terong Aceh lagu aran ya agak pedis sedikit mungkin marah niki terus apalagi makin keadaan niki ibu-ibu harus lebih-lebih sabar diuji kita makin ajin terong Aceh taek memang arak kemudian salah sekilo 1.000 mungkin sekilo terong Aceh makin niki lamun beli per biji 2.500 dua wah 5.000 ajin kedi-kedi tanpa terong Aceh angka penuhan si sebiaan marak niki terkadang harus ngomong-ngomong bagi tek baju terong Aceh unin di luar ini turun selaku taek karena terong Aceh taek bapak taek lain Allah Akbar maka tuh lain jadi ini turun nanti apa-apa sabar syukur sama rak niki seandainya beras mohon maaf beras makin sekilo 100.000 kan bega susah teduan beterong Aceh taek aja dari suap terong Aceh nabi warak niki yang penting makin bersyukur alhamdulillah ada cara-cara kita untuk bisa merubah makin seandainya terong Aceh taek nafiat kadu sehingga dengan nyikan taek aja terong Aceh mikir kadi terong Aceh ya tetalet warak niki nyoba talet terong Aceh di musim hujan baru beli setengah niki mohon maaf potong ya kerenyetan setengah warak niki bisa mati talak sepot marak niki pun memang rezeki sudah dibagi-bagi. Makin niki mungkin rezekinya yang alhamdulillah kebetulan di talak terong Aceh mau bega rezeki makin maka rezekinya beliau-beliau saat ini dia dapat rezeki lebih karena memang stok bahan agak kurang sehingga naiklah harganya di situ Masya Allah. Suatu saat cabai pun naik. Saking sulit kita mencari cabai naik bahkan cabai geru-geru niki kebega ajin mahal. Turun makin ajin cabai taek terong Aceh lemak taek terong Aceh napi jaga taek malik niki pokok enggak hak turun jai hujan doang warak niki jadi bersyukur kita lisanun zakir hormati hargai tetanggamu karena yang tahu yang akan cepat menolong kita adalah tetangga kita
Maka solah-solah hentan kaca tetangga-tetangga enten niki dak kajak tersili i tanda tekangan marak niki. Tenasehat isi tetangga enten niki ia tanda tetekangan. Man ahabbaka nasahaka, sai-sai sak nasihat yang pelungguh ia tanda kangen marak niki. Masya Allah. Laun terkadang kan laun datang tetangga sebelah bercerita, Nabi dia tiang curhat tuh seninen semamen dek man datang. Iya, dengarkan. Nabi yang dia curhat, kemudian carikan jalan keluar, itulah namanya persaudaraan. Lamun dia bercerita, misal dalam macam cerita niki, no yak beli, no, dia setuju bapak. Nah, marah niki, pokoknya wah baik, tahu kenal, pokoknya suruh nyambang sili, menurut ini baik tahu. Bercerita, bisa, nggih, dengah bejulu. Laun ini sekali dengah bahasan bapak. Memang macam belen beli enggak saya kepet gerah ya marak niki berarti arak tak ketemu nanti setelah dipertemukan maka disitulah namanya kekeluargaan, namanya bertetangga masing-masing. Masya Allah, artinya saling tolong menolong baik dalam nasihat apa kekurangan. Nah nikilah sehingga salah satu dari bukti iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hendaklah engkau muliakan tetanggamu karena dia yang lebih dekat kepada kita. Sehingga kita bisa berbagi apapun. Ya pada saling napiaran niki memberi dengan tetangga-tetangga niki, terlebih keluarga yang ada di dekat kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah niki. Jadi memuliakan tamu niki sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun arak datang temui, Masya Allah, Nabi adab dengan tamu. Tamu pun Allah jelaskan dalam Al-Quran. Banyak tata cara kita ketika kita bertamu. Ketika baru kita nyampe di situ, sebagaimana baginda Nabi SAW, maka dimulai dengan ucapan salam. Seandainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan baginda Nabi ndek langsung menghadap di palawang niki. Jadi beliau menghadap dulu menyamping. Ada salaun nendek penggitan, hal dalam mungkin berbuka lawang, marak niki. Nah niki adab-adab dah. Wan samarak niki, lama telu kali ucapan salam sepi, maka cepat kita meninggalkan tempat tersebut, marak niki. Ada senendek itu bekehan itu jadi temui. Sekat tahun jelap buka lawang kesekat tahun itu launan Nabi dah kali dalam dia pin balik marak niki kenyekan dengan repot kayak Nabi ada tahan sabar dulu marak niki. Wan sasila ada tamu semeton, ni kan sahabat. Tamu-tamu niki dek man ya terlalu tenan kupi pedas, orang gelas trontang, ni gelas di dalam niki. Iya, mesen jari temui. Lamun dek anuan kupi susu jan dek amele ngopi on lah sebekeh na jari temui, mohon maaf. Itu jari temui napi-napi ya subuhan, alhamdulillah. Dia narak pun ndak boleh kita minta marak niki. Niki lamun anak lalu wah ni burung lete menanu marak niki jari lamun arak sa pelungguh lebih rezeki arak ruan manok sila gorokan be manok temui niki ya marak niki bauan apa bau ni betok set beru ya setan manok kamar niki jadi kita set ayam niki kita tarik kakinya gorok kasih tamu maka niki satu kemuliaan. Jadi para sahabat begitu ya Rasulullah datanglah kepada kami maka baginda Nabi datang maka beliau disembelihkan kambing. Begitu senangnya didatangi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ibu-ibu, para tuan guru kita yang ada baik niki yang di Pagutan, yang di Kediri, pelungguh bisa datangkan, bisa pelungguh undang, masya Allah. Darak jak bembek manok niki, marak niki gorokan manok berkah sehingga ada sahabat tiang, seorang tuan guru, beliau tidak setuju ada satu pendapat. Lamun kalau kita bertamu, jangan kita ya sembelihkan karena nanti misalnya kita sembelih ayam, ya gorokan manok. Lemang kah datang malik, marak niki lamun gorokan manok. Wah berdengah marak niki. Datang pertama niki. Lamun tiah aja bertemu lan gorokan demi manok. Insya Allah datang sama malik jemaah. Dia terkapok pas beliau karena memang ya lamun ini baru niki Nabi aja disembelihkan dia kambing, masya Allah, kemudian dibuatkan yang paling enak sehingga sahabat-sahabat ini senang dengan kehadiran baginda Nabi. Maka tamu ini adalah satu kehormatan.
Karena setiap tamu yang datang berarti disitulah Masya Allah. Siapa saja dari dua orang mamin muslimain yang taqiyan, dua insan hamba Allah, dia beriman, dia bertemu, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, maka Allah ampuni dosa keduanya sampai dia berpisah dari tempat tersebut. Alhamdulillah. Ibu-ibu datang dari timur ke sini, makin datang dari bagian Jejelok, bagian barat, datang dari semua berkumpul di Deriki. Itu berarti Allah ampuni dosa kita pada malam ini sampai nanti kita berpisah. Masya Allah. Ini kemuliaan Allah berikan. Tiang pun datang jauh, sering tiang bilang, sehingga tiang rubah kampung tiang namanya sedikit supaya lebih dikenal. Turki, Turide, belok kiri. Motong are kena nama. Niki pokok marak dike wasila. Ada sak bau kerenan sekedik. Aku tetap doan haran montong hari ada udah kaca Turki Turide belok kiri montong hari kena dia marak dike. Jadi kita berkumpul ini kemuliaan. Maka dihormatilah tamu tersebut. Allah senantiasa senang kepada hamba yang memuliakan tamunya. Masya Allah. Yang ketiga, hendaklah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaqul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir, kalimat-kalimat yang menenangkan hati, jangan sampai menyakitkan hati setiap orang. Karena al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sungguh hamba Allah yang disebut dia muslim, dia mampu memberikan keselamatan kepada orang lain, baik itu dari ucapannya maupun dari tingkah lakunya. Maka lidah ini tidak bertulang, Bapak Ibu, tetapi dia lebih menyakitkan. Kalau kata pepatah sering kita mendengar, kalau kita luka dengan pedang, masih kita bisa mencari obatnya. Tetapi kalau kita luka dengan ucapan, dengan lidah, kemana hendak obat dicari? Seorang istri kalau dia pernah disakiti sama suaminya, terkadang istrinya dia setel habis, servis habis untuk suaminya. Tetapi suami bukan niat apa-apa, dia tidak niat untuk menyakiti istrinya. Tetapi karena ucapannya keselio, ya sebab sili ya bersaling maaf memaafkan. Arak terkadang senina niki muter bete alat-alat kecantikan. Dia cari alat-alat yang mereknya bagus-bagus untuk jadi make upnya. Belum lagi nanti penambah bulu mata supaya berpir niki lamun kejok. Belum nanti lagi supaya gak hitam alisnya, marak niki. Supaya apa? Menyenangkan, intinya menyenangkan hati suami. Dia keliling bolak-balik cari di Cakra. Bu, Pak Toke, ada kita dapat make up yang bagus, ada. Tapi harganya mahal. Yang murah-murah tidak ada. Belum, nyari, muter lagi. Akhirnya ketemu yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, pas-pas, marak niki. Sampai di rumah, Masya Allah, dia setel habis malam-malam. Dia akan buat kejutan kepada suaminya. Masya Allah, dia buat banyak yang memang untuk menyenangkan hati suami. Allah berikan kemuliaan pahala yang besar. Mulai dari atas, dia puter, jago tebel, marak niki. Bahkan harap kemiluan, bidang sedikit lengkok, ruan, marak niki. Dikit agak lengkok-lengkok, kisin, marak niki. Datang semaman, tinjot semaman. Masya Allah, maka nah marak niki ngubir aku kakak. Kan cuma angan dengan sama marak niki lagu semamu dia tulinangan, bukan maksud dia untuk menyakitinya. Kamu kok begini, itu kelihatan hitam kok kembung-kembung kayak pundokan. Kan gendak angan senine timproh niki. Nah, padahal tidak bukan niat untuk itu, Masya Allah. Niatnya untuk menyenangkan, tetapi kalimat yang salah itulah penyebabnya. Kita sering begitu, mohon maaf. Tiang kalau istri marah dari ucapan ada yang salah, bingung tiang. Kalau keluar pakai motor, mohon maaf, goyang tiang pakai motor. Kenapa? Karena istri masih marah. Allah Akbar, pirebuk, melek tabrak si tinjot. Tindunin motor dulu karena masih terpikir. Tetapi nanti kalau sudah balik, dia senyum, dia maafkan kita. Allahu Akbar, lega, hidup, marak niki. Tinggal tertokol, 2 gelas kopi. Marak niki. Iya sebenar, niki pada saling maafan. Karena memang lidah ini tidak bertulang, tetapi dari ucapannya sering membuat kita, terkadang dari ucapan itu membuat hati menjadi adem, tenang. Bahkan dari ucapan pun membuat hati kita panas.
sekedi kalimat. Ini dua aku paling seolah nah paling ni ada barat niki pokok ni aku ni besia berjaguran karena gara-gara ucapan berjorak-jorak asal, tetapi berjorak-jorak saling hantam, saling jagur dengan sebab ucapan. Masya Allah. Nah niki datang terkadang biasa dengan biasa berjorak sebut biasa, tetapi yang tidak biasa kan membuat dia menjadi marah. Datang batur sikit, mohon maaf karena kulitnya dia hitam. Kalau dia dipanggil hitam tidak marah karena memang kebiasaan. Sama teman yang biasa dia panggil, bidang, menimpoh dengan senyum dia. Tetapi kalau yang tidak biasa, yang tidak pernah dia dengar, dia datang, lo kelicung, kalau kita, bidang gati, kan gedek dengan, mohon maaf. Dihantam berjagur apa, bani-bani meh, barang-barang tak tahu aku bidang, maka bidang kelicung, menimpoh aku kan dia pelot. Nah, ini jadi masalah, banyak kejadian, mohon maaf. Tiang pun misalnya kalau jalan, karena kita misalnya kalau sudah ada yang main-main kayak biasanya yang main-main yang seperti tadi mungkin tidak jadi, tapi kalau yang tidak terbiasa itu jadi masalah. Datang misalnya mohon maaf perut kita agak maju sedikit, namanya kita hidup, ada yang perutnya pas di sini kayak pemain-pemain bola, kayak olahraga, apalagi olahraga fitness, lalu sambil diiringi musik, tak tak 1 2, ini yang laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu beda senamnya. Maka kita kalau senang ibu-ibu jangan coba-coba di belakang. Lebih baik kita menghindar, Pak Pengulu. Lamun ibu-ibu senang, duduk hari-hari 1 2 3. Kita yang di belakang begini bahaya. Lebih baik kita menghindar. Laki-laki dia fitness, terkadang perutnya kecil indah. Kita yang jarang fitness, agak maju perut kita. Datang orang manggil kita mohon maaf. Mbeyan laik jauh. Drum band drum band kan marah karena dia tujuannya main-main, tetapi ketika kita menerimanya kan itu yang membuat terkadang. Makanya al muslimu man salimal muslimun, lidah ini harus kita jaga. Wabil khusus al fakir juga manusia biasa, tidak pernah artinya terlepas dari pasti wajib, bukan artinya kalau ada salah kami tetap pasti ada ucapan-ucapan kita yang salah, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah dan minta maaf kepada hakul adami. Ibu-ibu pernah mungkin menyakiti hati suami, namanya ibu-ibu asal katanya mar'atun wanita. Kalau dibaris bawahi menjadi mir'atun, maka artinya cermin. Cermin kalau sudah dia belah, Allahu Akbar, sulit untuk kita bisa tambal. Ya tekuluan selirban, tetap pengot doang runmuan, kalau tak ingat marah niki. Begitulah ibu-ibu. Apa katanya Ustaz Saad Latif? Memang istri itu dia ahli sejarah, kata beliau. Kenapa ahli sejarah? Kesalahan kita yang 3 tahun, 4 tahun tetap dia ingat. Baru salah sekedi rubisida doan ini udah pidato. Lain doan 4 tahun, padahal wah maafan. Tetap akan diingat kesalahan yang 4 tahun itu. Maka inilah seorang wanita, Masya Allah. Maka ketika Nabi Adam dulu kesepian, Allah ciptakan Siti Hawa. Siti Hawa pun min dila'il aisar, dalam riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dia diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Maka perempuan itu kalau kita keraskan, ya nah ini ibu-ibu, bu, oh okay. Lamun tekerasan bapak-bapak, lamun tekerasan ibu-ibu niki keras misal, kamu ini polak dia, maka dia kerebak, nangis dia, karena memang kalau dikeraskan dia akan patah ibarat tulang. Tetapi kalau dia alur adik, menuntan milih, menuntan adik-adikan, maka dia semakin keras, semakin resahan. Semawon itulah seorang wanita. Maka sebisa mungkin seorang suami dengan ucapan yang lemah lembut. Adik, apa yang kau lakukan itu salah. Cobalah engkau datang ngaji ke Masjid Nuruddin, maka engkau akan diberikan kemuliaan. Bagus kalimat. Maka dia pun akan terenyuh hatinya. Kakak, pertama cintaku kepada Allah. Dan aku pun mencintaimu semata-mata karena Allah. Sila dia yang berangkat ngaji kan bagus, angan keniki. Nilau lalu ngaji halo, aku wah tahu. Sido halo ada. Nah ini jawaban terkadang suami yang dia tahan dalam hatinya. Ucapkan seorang istri dengan kalimat yang baik menjawab suaminya. Bahkan seorang istri dia dilaknat oleh malaikat kalau suaminya lelah dia memanggil. Bayangkan sekedar dia memanggil Dinda. Napil hulimpoh senina narak kemiliin.
Misal dalam kamar taon, my love, cintaku. Yang bahasa Nina, berarti arah kemelen. Ndot bahasa Nina di dua, ndot berarti mesa-mesa tinduk di dalam. Oh ini marah niki, ndak mau dia masuk sampai suaminya ketiduran dia. Padahal ada yang dia mau semelin, dia kata orang selelah lalu ngojek, lalu begawian nonek dengan. Musenina pun fabat, dia pun tidak mau memenuhi panggilan suaminya sampai suaminya tertidur sampai waktu subuh, maka seorang wanita tersebut la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, sampai di waktu subuh. Maka kalau sudah suami memanggil, cepat-cepatlah ibu memenuhi panggilan suami. Ridho Allah ada pada ridho suami. Alhamdulillah. Ini lidah ini harus kita jaga, lisanun dzakir. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang mana ketika beliau menulis surat kepada Ratu Bilqis diawali dengan kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman beliau adalah seorang rasul dan juga beliau seorang raja, yang mana Allah angkat beliau menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel, yang mana sebelumnya bapaknya juga Nabi Dawud alaihissalam seorang rasul dan seorang raja di tengah-tengah Bani Israel. Setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun, maka mereka pemimpin-pemimpin orang-orang Bani Israel ini kepingin supaya ada raja, pemimpin presiden raja di tengah mereka. Maka mereka pun mendatangi seorang nabi tersebut yang disebut dalam bahasa Arab Nabi Syami'un. Kemudian ada pun nabi yang juga disebut dengan Nabi Syamuil yang didatangi oleh mereka. Maka ditunjuklah seorang raja di antara mereka yang memang bukan keturunan raja, dia orang miskin, dia pengembala kambing, pengembala keledai di tengah padang pasir. Tapi karena itu yang ditunjuk oleh Allah, dia bernama Talut, maka dia pun menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel waktu itu. Nabi Daud masih kecil, maka dia pun ikut menghadapi keganasan dari Raja Jalut yang tinggal di Palestina. Diusir dari sana orang-orang yang beriman dari Palestina oleh Jalut ini. Dan Jalut ini badannya kalah dengan Safitnas, dia beli awak. Marak raksasa niki awak Jalut niki. Tetapi karena dia zalim, dia menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, maka mereka pun dapat dihancurkan dan dibunuh oleh Nabi Dawud ketika dia masih kecil. Nabi Dawud, Masya Allah. Nah seperti itulah. Kemudian putranya Nabi Sulaiman, ketika dia memerintahkan semua pasukannya yang terdiri dari manusia, ada juga yang terdiri dari jin, setan bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahkan burung, semua binatang-binatang pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahasa burung, bahasa binatang, beliau fahami bahasanya. Bahkan ada satu burung yang selalu bersama Nabi Sulaiman bernama burung hudhud. Burung hudhud tersebut ketika dicari dia menghilang. Amkana minal ghaibin, maka kenapa dia tidak ada di sini? Kalau dia datang nanti hudhud ketika saya kumpulkan pasukan saya seperti ini, saya akan hukum dia, katanya Nabi Sulaiman. Apa hukumannya? Yang pertama, la'azbahanna, kalau tidak saya sembelih, nanti saya akan rembot bulunya. Marah niki. Nabi bahasa Indonesianya, saya akan cabut rambut, bulu keditnya. Marah niki. Akhirnya hudhud datang. Datang, nani awas. Datang burung hudhud niki. Kamu kemana, wahai hudhud? Lapor, wahai Nabiullah Sulaiman. Lapor apa? Saya keliling dunia. Keliling dunia kemana? Saya ke negeri Sabak. Ternyata di negeri Sabak tersebut ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Bilqis. Tetapi dia belum masuk Islam. Dia masih menyembah matahari. Nah disitulah baru akhirnya dia tidak jadi dihukum. Barulah Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya suatu hari Nabiullah Sulaiman di dalam kecapean, kepenatannya, dia capek betul, dia ingin istirahat. Maka dia menuju satu sungai. Di satu sungai ini beliau duduk termenung melihat air tersebut dan beliau berzikir kepada Allah. Tiba-tiba datang lepang niki. Sugul lemah naik niki, ini lepang niki, dung. Dilihat sama Nabiullah Sulaiman, datang semut kecil datang.
Napi daun semut-semut niki, sakodek sekek niki, gandum dia taruh di mulutnya. Lampak semut niki. Bian lai. Semut tedes ni bahasa Nabi Sulaiman. Dalam angan dia lihat. Ternyata dia mendekati kodok niki. Kodok niki ngantih. Dia ngempoh ternyata kodok niki. Tung, tung, tung. Marak niki. Oh. Datang napiaran niki tedes niki. Tama langsung niki dijulurkan napiaran niki lidahnya. Masuk tedes niki ke dalam biweh lepang niki. Pok, dia tertutup payu selepang niki. Sugul nyurut lepang niki ke dalam air, nyelam. Nyelam lepang niki. Telang. Tanteh Nabi Sulaiman bilain lepang. Telang. Tahu datang Malik. Oh, tayet. Oh. Keluarlah semut yang tadi. Telang, gandum sesekik niki telang. Ketuan, semut, ya Nabiullah Sulaiman. What have you been? Bahasa Jajelong. What have you been? Biar mulai baru punya ketuan. Saya tadi wahai Nabiullah Sulaiman, saya cari sahabat saya. Siapa sahabatmu? Cacing yang ada di dalam batu hitam. Cacing ini nggak bisa melihat dia. Jadi dia kemana-mana meraba di batu itu, nggak bisa cari makan. Dia diam di situ. Itu yang saya bawakan, satu gandum setiap hari katanya. Masya Allah. Nah terus apa ketika engkau bawakan gandum? Apa yang diucapkan oleh lunge searak di dalam batu niki? Ternyata lunge niki berdoa, ya Allah yang tidak akan pernah melupakan hambanya. Ya Allah dengan rahmatmu, cinta dan kasih sayangmu, ya Allah. Cintailah mereka, jangan engkau lupakan mereka hamba-hambamu yang selalu bersyukur kepadamu, yang mengucapkan alhamdulillah. Nah niki tedoaan tendah itu isi lunge searak di dalam batu yang tidak bisa melihat dia. Siapa yang didoakan? Jamaah yang ada di Masjid Nuruddin dan semua hamba-hamba Allah yang beriman didoakan. Nah niki, bayangkan semut. Semut niki kan binatang, tetapi dia pun memikirkan orang lain. Apalagi tiang pelungguh. Ada Salmon arak lebih rezeki marak niki. Nggih, arak setiap beli semen, nendek penuh-penuh 10 sak itu kata semisal. Dinarak 10 sak, tiang niki pira arak 20. Dinarak 20 2 sak lin turun. Tidak jadi masalah. Ada sanendek dapiaran niki arak lain ya, tolo ieu teparan aran harta sak kekal niki tipa semen niki. Mulai dia dibangun tembok, dibangun tiang napi dibangun pondok lidrige selamun tang hare niki ibu-ibu. Niki lamun harak semen tau dengan ngapal Quran niki sila. Laun jauhan si motor niki dah kaca berat-berat ban motor niki tedoan baik lemat ganti ban si pelungguh niki, maka niki akan menjadi harta kita yang abadi. Semut pun marah niki. Kenapa semut disebutkan dalam Al-Quran? Surah An-Naml, surah semut. Bayangkan semut ini memang persatuannya kuat, gotong royongnya tinggi. Setiap bedait denuah dia bersalaman, bedait salaman. Coba perhatian semut niki. Bareh bedait ke batur salaman. Mun denuah yang saling engos-engos. Papah narak, aduh musuh bebuyutan, ngengos enggak pernah. Artinya dia memaafkan. Ini kebersamaan. Yang kedua, gotong royongnya tinggi. Tiba-tiba balang niki bakat balang niki si besi mati balang niki datang semut-semut niki empoh batur napi juga bahasa kaca pada semut niki marantan Nabi Sulaiman kenyang datang pasukan niki banyak. Tiba-tiba pimpinan semut niki berdiri, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Wahai semut, ya Pak Ketua, cepat masuk ke rumah kalian karena nanti Nabiullah Sulaiman dan pasukannya lewat, engkau diinjak-injak oleh pasukannya karena mereka tidak akan merasakan engkau diinjak. Maka masuk. Didengar oleh Nabi Sulaiman, Masya Allah, fatabassama dhahika, beliau pun tersenyum. Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut tersebut. Allahu Akbar. Coba lihat gotong royong semut, balang menu kebeliin. Pira geram balang niki bau sin kadang isi tedes niki arah sakadang somot arah sakadang naik naik dele sida nggih den wah kena de kamu lek naik naluh beratan barahaku ele kletek den wah
demak sekik kakuk berangkat, ialah jari makanan. Maka inilah persatuannya semut yang menjadi pelajaran kepada kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Nah niki baru telu hal niki nggih. Nah, bagaimana kita menjaga lidah kita, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, pelungguh membaca Al-Qur'an, maka niki adalah zikir yang afdal. Tiang pelungguh juga mengucapkan afdalul zikri la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biasakan terus berzikir mengharap ridha Allah, maka nanti ketika di akhir hayat pun dia akan datang zikir tersebut. Maqala la ilaha illallah, siapa-siapa nanti yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, ketika dia di akhir hayatnya dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Maka dari sekarang kita terus berbanyak zikir, terlebih di bulan Rajab niki. Bulan Rajab adalah bulan yang sering kita tiang pelungguh niki menyimak bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi menerima solat yang 5 waktu. Harapan tiang kita jaga solat insyaallah, karena solat inilah dengan izin Allah solat pun akan menjaga tiang pelungguh. Masya Allah. Aqimus sholata li dzikri, firman Allah, dirikanlah solat untuk berzikir mengingat aku. Maka dengan solat pun kita ingat kepada Allah. Dengan solat kita akan Masya Allah dekat kepada Allah. Inti dari kami apa yang kami sampaikan, jaga lidah kita niki. Makin niki terlebih kita sudah mendekati tanggal 14 Februari. Makin tanggal berapa Pak Pengulu makin? 16. Tanggal 16. Berarti karing-karing setengah bulan kita akan mengadakan sebulan mengadakan pemilihan umum. Maka kita jaga ucapan kita, jangan sampai kita saling menyakiti. Pokok berbeda pada seolah bismillah kita bangun lingkungan, bangun desa kita yang kita cintai niki, desa Sembung niki, hanya desa Sembung yang punya lagu sering yang ucapkan pada pertemuan sebelumnya, lagu Mars desa Sembung marak niki. Yang bagaimana desa-desa yang lain, wallahu alam, mungkin ada tapi tidak pernah saya dengar. Ya pokoknya di sini saya kalau ada MTQ saya coba hafalkan Mars desa Sembung. Ya, balada. Napi awal, saya coba demen yang dengar. Ya, tersebut selapun. Jari lah model tersebut seke dusun nyala wah baradiki. Ya Thomas kepala dusun laun mulai leman napi pertama. Sembung timur lendang ere Ustaz Baihaqi. Jajelok hamara niki sampai dasan kebon jajelok memontong. Memontong Ustaz Dani ledri kalau disebut memontong sini Ustaz Dani marak niki. Jadi hanya ada di sini, itulah maksud tiang persatuan ini. Masya Allah, tiang sangat mengenal tiang pelungguh yang ada di sini. Persatuan kita kuat di desa Sembung niki. Setiap kita mengadakan MTQ rame terus anak-anak kita niki, alhamdulillah ini menjadi contoh yang terbaik. Maka insya Allah nanti kita juga kepingin di lingkungan Montong Are dengan menyambut Rajab ini, kita mau mengadakan Rajab bersolawat. Mari niki kita mengundang nanti Pak Kapolda, Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional, supaya dia menjelaskan, karena kita tidak ingin remaja-remaja niki terkontaminasi dengan makin niki tidak lewat pil, tidak lewat daun samara, daun napi aran niki ganja niki, tetapi dia lewat rokok yang pape ini pep aran niki rokok niki tinggal napi aran elektrik niki marak niki ruan elektrik niki ibu-ibu dari botol marak niki jamnya senggeh so niki jadi ya udah tutup ya berai jaga di dalam. Jadi tempat di dalam ruang napin lagu pendet nah ya aran pep aran rokok niki. Nah dimasukkan lewat sini dengan handek tahu napi-napi, coba ini rokok coba dicoba sama anak muda, lain rasanya. Itu yang membuat dia melayang. Wah melayang niki, pikiran pun melayang, maka bahayalah yang ditimbulkan. Nah nikilah kita jaga makin niki, karena memang orang yang Masya Allah melihat umat Islam ini bagaimana dia hancur, bukan lagi artinya tidak menghancurkan masjid, tidak menghancurkan, tapi dihancurkan lewat remajanya, lewat pemudanya. Maka pemuda ini kita jaga makin niki, Allahu Akbar. Terlebih pergaulan kanak makin ya beda kajita halai-lai, mohon maaf. Lamun itu halai terang yang cerita pelunggut enggak aneh bodoh permainan lain tolong bagi.
Lalu dijuk tolong bagi niki tiang juk RT telu cakap ples niki, ulik-ulik ples doang tulah ya kalah diri main carem niki, main apiaran niki, main pantok kalah doang. Engkau tolong bagi karet jauh dah. Karet niki berkolam paku, secekat ngeker dan menang, melekuk atas paku niki enggak permainan telai. Ndien kendeker niki jaga seples jauh di demen tengat ruan jaga 1000 beli halai niki bega mau tah marak niki entah sendiri permainan halai kanak mangkin mohon maaf den tahu aran main karet den tahu aran main-main marak-marak tiang pelungguh melai niki mangkin niki mohon maaf sibuk dengan HP. Jadi dari HP niki penuh dengan berpendapat nih dek lalu ngaji juk masjid cukup le HP lalu lemat ngaji. Nah niki, tapi keberkahan ngaji niki. Jadi duduk di depan para ulama-ulama kita niki beda sama kita lihat yang ada di HP, mohon maaf, marak niki. Tetapi kalau kita duduk langsung, kita bisa hadir. Kemarin malam Senin, alhamdulillah di Islamic Center kami bertemu dengan Habib Ali yang dari Malaysia, muridnya Habib Umar, bernama Ali Zainal Abidin, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Beliau datang dari Malaysia, turun langsung ke Islamic Center, kami ketemu. Nah, marak niki kita bisa mengaji langsung, bisa kita menimba ilmunya para ulama-ulama kita niki, Masya Allah. Mudah-mudahan tiap pelungguh tetap sehat walafiat. Kemudian bapak-bapak juga istiqomah, tiang pun bersama-sama nanti kita di sini Insya Allah. Kegiatan-kegiatan marak niki mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan tokoh-tokoh kami yang ada di Sembung, yang ada di Timur, di semua yang ada di Narmada juga mudah-mudahan Allah icanin sehat walafiat. Dan juga ibu-ibu dalam bulan Rajab nindek lupa doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau ada tutur kata kami yang salah dari apa yang kami sampaikan, sudah pasti banyak salahnya, baik niki yang tidak disengaja maupun yang disengaja atas nama pribadi, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada sebarang amalan napi yang kami sampaikan tadinya, terutama bagaimana kita menjaga ucapan kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, baik dari ucapan maupun tangan kita yang mengetik HP, supaya kita betul-betul bisa kita teliti lagi, bisa kita filter lagi, bisa kita saring lagi, supaya tidak sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita ikhtiar berusaha untuk itu, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa تفرقنا بعد هذا تفرقا موافقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Siratul Adzim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.